selamat siang semuanya. Selamat datang di Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia, Fashion Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah ikutan webinar siang ini, dan aku langsung masuk aja ya mungkin ya ke materi yang akan dibahas pada siang ini. Jadi siang ini kita akan bahas mengenai strategi implementasi sistem ticketing. Nantinya untuk materi siang ini akan dibawakan oleh Pak Darwin, sudah aku mention juga tadi di awal. Nah mungkin sekarang Pak Darwin boleh nyalain kamera nih dan sapa teman-teman yang udah hadir pada siang ini, Pak Darwin. Masih di mute Pak Darwin. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Darwin. Teman-teman udah bisa dengar Pak Darwin belum ya? Boleh diinfoin mungkin di kolom chat dan lihat kamera Pak Darwin. Tes sound. Sudah ya. Suaranya juga udah clear ya teman-teman. Oke Pak Darwin. Sebelumnya aku mau say thank you nih kepada Pak Darwin karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di Dewa Talk siang ini Pak Darwin. Nah sebelum kita mulai, mungkin boleh perkenalan diri sedikit Pak Darwin tentang Pak Darwin. Oke, thank you. Sekali lagi, thank you untuk semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar. Jadi saya Darwin, CTO dan COO di Ladatem, pusat jam tangan original dan merupakan sebuah e-commerce. Saya juga akademisi, yaitu dosen di Universitas Microskill. Saya langsung mulai, Bu Lintang, atau gimana? Mungkin sebelum kita mulai juga boleh dikasih ini nggak gambaran gitu. Kita akan bahas apa aja sih hari ini Pak Darwin? Oke. Nah, kalau di dunia praktisi atau masuk ke dunia profesional, itu biasanya kan kita akan menghadapi bagaimana nih cara memanage pekerjaan atau task management. Ada yang menuliskannya di notepad, ada yang menuliskannya di catatan pribadi, itu sebenarnya sah-sah saja, akan tetapi potensi terjadinya miss itu lebih besar. Jadi hari ini saya akan sharing ke kalian mengenai kenapa dan seberapa penting butuh sistem ticketing. Dan terus cara instalasinya gimana menggunakan Dewa Cloud. Itu sekilas yang akan saya sharing ke teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu Pak Darwin. Terima kasih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan persilakan ke Pak Darwin untuk membawa materinya. Selamat belajar ya teman-teman, dan good luck Pak Darwin. Oke, thank you Bu Lintang. Saya share screen. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman semua yang hadir di sini di Zoom. Oke, seperti yang tadi udah saya singgung ya, kisi-kisinya bahwasanya yang namanya task management, bagaimana memanage tugas, itu terkadang penuh dilema. Bagaimana cara memanage, saya udah tahu apa yang harus saya kerjakan di dalam dunia profesional, tetapi pada saat pelaksanaan ada yang miss. Terus bagaimana nih, aduh apa nih yang mau saya kerjakan? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa next step-nya? Padahal di awal itu sudah dimikirkan matang-matang. Nah, jadi di sini kalau udah terbiasa, biasa ada namanya Trello ya. Ada bisa terpakai Trello, ada bisa pakai, ini namanya monday.com. Nah, ini juga merupakan, ya dia bentuknya sebagai Kanban, memudahkan kita untuk memanage pekerjaan kita. Akan tetapi, ada satu kendala di sini, yaitu dalam hal memanage due date. Kemudian bagaimana cara mendelegasikan. Misalnya kalau dalam satu tim itu ada 5-10 orang, nah bagaimana saya menentukan nanti si orang pertama, misalnya si Andi atau si Budi, dia yang mengerjakan pekerjaan yang akan saya assign. Itu kan serba dilema. Nah, oleh karenanya dihadirkan namanya sistem ticketing. Tetapi kita harus tahu dulu, kalau biasanya best ya paling simpelnya adalah ada namanya to do, on progress, checking, and done. Nah, itu apa yang harus dikerjakan, apa yang statusnya on progress, tentunya kan kita harus tahu dalam setiap hari pasti ada yang dikerjakan. Dan kalau dari pihak pimpinan atau manajemen, bagaimana cara tahunya? Kan nggak mungkin setiap hari saya lapor hari ini saya mengerjakan ini, kan agak gimana gitu ya. Ya, oleh karenanya, kalau dengan menggunakan tools, itu akan terlihat ada on progress, kemudian setelah selesai ada proses checking, kemudian done. Dan tentunya dalam hal penilaian, pengukuran, itu yang terpenting itu adalah KPI, Key Performance Indicator. Bayangkan, kalau kita mengerjakan satu hal tetapi tidak diukur, bagaimana kita bisa tahu hasilnya, ekspektasinya. Tentunya di awal kan udah ada goal-nya. Nah, dari goal kita alat ukur itu yang disebut sebagai KPI. Nah, jadi kalau dengan adanya sistem
ticketing ini membuat kita itu lebih mudah. Nah, bukan hanya dari sisi KPI aja, tetapi bisa sebagai helpdesk. Contohnya, kalau saya punya provider misalnya kartu kita yang prabayar ataupun pasca bayar, ketika ada gangguan kan kita bisa calling nih, telepon ke customer center. Nah, di sana itu ada helpdesk. Bayangkan kalau satu Indonesia semua orang calling ke helpdesk-nya, ke customer care-nya. Kan bingung bagaimana cara menghandle-nya. Jadi di sana ada satu sistem, dia akan sistem mendelegasikan. Itu sistem ticketing. Dia juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang sama dengan cepat. Bisa jadi ada customer 10 orang dia mengalami masalah yang sama, yang makanya dari sistem ticketing ini bisa kita lakukan analisa lebih lanjut dan dihadirkanlah FAQ, frequently asked question, untuk membantu pengguna ataupun pelanggan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang ketiga adalah bisa priority care, kita bisa menentukan prioritas dengan adanya sistem ticketing dan memudahkan koordinasi. Koordinasi ya seperti tadi dibilang sistem delegasi. Jadi setelah kita tahu manfaatnya hal ini, contoh yang digunakan itu adalah OS Ticket dan akan diinstalasi di platformnya Dewa Cloud yang kita ketahui berarsitektur Platform as a Service atau PaaS. Yang akan kita lihat nantinya itu adalah bagaimana cara menginstal secara general, secara umum, dan bagaimana caranya kita menggunakan marketplace. Nah, kenapa akan saya bandingkan? Karena gini, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, apalagi kondisi pandemi yang belum berakhir, banyak orang telah memasuki dunia digital. Bahkan orang yang tidak terlalu fasih dengan teknologi sekalipun, dia udah berusaha untuk masuk ke dunia digital. Akan tetapi, tantangannya itu gimana? Bagaimana cara dia menggunakannya? Menggunakan masih oke, tetapi bagaimana cara dia membuat, bagaimana cara dia mengembangkan? Susah dong kalau dia nggak punya pengetahuan mengenai teknikal, dia harus memikirkan bagaimana cara kembangkan, cara instalasi. Kalau saya harus merekrut orang untuk melakukan instalasi, itu kan tentunya biaya ya. Jadi oleh karenanya, saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman sekalian, baru at the end, ujung-ujungnya saya akan kasih tahu apa best practice-nya. Jadi saya harap teman-teman sekalian ikuti webinar ini sampai selesai. Saya yakin sekali, Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari kehadiran dari sebuah sistem ticketing. Oke, kita langsung praktek. Di sini, ini ada OS Ticket telah saya download. OS Ticket itu bisa kita download di sini, osticket.com. Jadi step pertama, namanya saja sistem ticketing. Jadi kita harus download dulu apa tools yang akan kita gunakan. Dan salah satu tools itu adalah OS Ticket. Jadi melalui download, oke, dari sini download. Kemudian kan ada 3 nih, ada open source, kemudian ini yang no installation required, ada virtual appliance. Jadi di sini yang akan saya gunakan itu adalah open source. Jadi tinggal di download. Step pertama, kita pilih dulu versinya. Darwin, mohon maaf, slides itunya belum ke share screen. Oops. Halo, gimana? Halo. Udah, nah baru keluar sekarang. Oke, sorry gangguan teknis. Oke. Oke, saya akan ulangi. Jadi pertama kali masuk dulu ke osticket.com, kemudian masuk ke bagian downloads di sini, klik download. Ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tentukan dulu versi yang akan kita gunakan. Saya sarankan sebelum menggunakan satu tools, pastikan pilihlah yang latest release. Kalau maintenance release, itu terkadang masih ada bugs, ada error. Nah, jadi untuk menghindari daripada kita instalasi ulang nantinya, lebih bagus kita pilih yang latest. Selain dari latest, terkadang ada menggunakan istilah LTS, long term service, itu yang kita pilih. Baik, berarti di sini saya harus pilih ini. Next step, sebelumnya saya akan hidupkan timer. Jadi di sini teman-teman bisa ketahui dari awal sampai akhir itu butuh waktu berapa lama ya untuk menginstal sistem ticketing. Oke, saya mulai. Tadi ini udah pilih versinya. Kemudian
Di step kedua adalah pemilihan bahasa. Saya akan memilih Inggris, atau semuanya aja. Step ketiga adalah pemilihan plugins. Biar mudah, ini boleh juga kita centang semua. Next step, kita akan isi nama, kalau dibutuhkan, kalau nggak mau boleh. Habis itu tinggal di download. Oke, ini saya cancel, karena sebelumnya sudah saya download di sini ya. Nah, hasil downloadnya ini dalam bentuk extension zip. Jadi saya harus lakukan unzip terlebih dahulu. Extract all. Dari hasil unzip file ini, itu akan ada beberapa file, phar, sama file kompleks. Yang akan kita gunakan ini. Jadi kita unzip lagi. Oke, processing, kemudian saya lihat kembali. Hasil dari unzip akan ada dua folder. Folder yang pertama adalah scripts. Folder yang kedua adalah upload. Yang akan kita gunakan adalah folder upload. Jadi masuk ke upload, kemudian cari ada satu file, folder include, kemudian ada OST sample config. Ini tinggal kita duplicate. Saya copy, kemudian saya paste atau Ctrl C, Ctrl V. Ini saya rename. Buang tulisan sampler menjadi OS config. Setelahnya, balik ke folder include, balik lagi. Folder ini akan saya zip. Compress to zip. Oke, selesai. Jadi tahapan download setting untuk OS Ticket ini sudah selesai. The next step adalah kita akan masuk ke Dewa Cloud. Jadi bisa akses melalui app.infra.dewacloud.com. Ini adalah platform as a service atau PaaS istilahnya. Nah, jadi di sini apa yang harus saya lakukan? Yang pertama tentunya saya harus create new environment tanpa menggunakan Dewa Cloud. Jadi prinsipnya adalah server, ada aplikasi, ada server. Aplikasi yang telah selesai, tadi kan itu OS Ticket, tinggal saya download dan saya akan install nantinya. Tapi kalau kita kembangkan sendiri itu ya sama aja. Hasilnya adalah project. Jadi project itu kalau udah kelar, lalu akan masuk ke bagian infrastruktur. Infrastruktur di sini kalau menggunakan VPS biasa kan ada VPS, ada hosting. Kalau hosting itu dia punya interface. Kalau VPS dia tidak ada interface. Kalau menanyakan mana yang lebih baik itu kembali lagi kepada kebutuhan kita, kenyamanan kita. Nah, kalau menggunakan Dewa Cloud di sini kita dimudahkan. Hanya cukup klik. Kemudian kalau memang punya knowledge dasar mengenai server, itu bisa kita otak-atik masuk ke terminalnya untuk testing. Tetapi kalau memang tidak punya pengetahuan mengenai server atau belum punya maksud saya, maka kita bisa menggunakan marketplace ini. Jadi yang pertama kita buat dulu new environment, kita generate servernya. Oke, new environment. Ini kan ada 3 layer. Layer pertama adalah load balancing. Jadi load balancing ya. Ini saya pilih satu aja, kemudian saya maksimalkan untuk cloudlet. Misalnya di 70 cloudlet. Kemudian di bagian application Apache. Nah, Apache ini saya harus milih Apache yang PHP versi berapa. Nah, tadi di bagian OS Ticket, coba kita masuk kembali. Harus dipastikan versinya itu harus pas. PHP versi 7. Kalau di sini disarankan versi 7, maka kita harus pilih yang versi 7. Jangan menggunakan versi 8. Karena nanti kita akan install ulang lagi kalau ada masalah.
Jadi saya akan pilih versi 7 yang subversinya ini paling tinggi. Saya buat horizontal scaling, stateful. Misalnya di sini ya, 68 kalau saya buat public IP, ini saya butuh ya, supaya nanti bisa diakses, DNS-nya bisa saya setting, custom domain. Berikutnya adalah masuk ke database-nya. Database yang digunakan itu adalah MySQL versi 5, berarti MySQL versi 5. Ini. Saya juga aktifkan untuk horizontal scaling. Oke, di sini. Untuk database, saya tidak butuh aktifkan IP publiknya, karena dari yang diakses oleh pengguna itu adalah di layer ini, layer aplikasinya. Kalau layer database itu di belakang layar, dan seyogyanya tidak butuh atau tidak boleh diakses oleh pengguna, kecuali orang teknikal. Oke, ini kayaknya udah selesai ya, dari public, kemudian ini pun udah selesai, tinggal saya create. Proses creating. Kita lihat dari awal sampai sekarang, kita udah memakan waktu 6 menit. Dan proses creating ini pun ada waktu ya. Kita lihat masuk di bagian active task, ini yang dikerjakan. Maksudnya yang status on progress sekarang ini. Saya sambilan menjawab pertanyaan di Q&A, berhubung ini lagi loading. Dari pertanyaan pertama, konsep ticketing ini apakah salah satu konsep terbaik untuk penyelesaian dalam mengerjakan SDLC? Tim saya sangat sulit sekali mengatur saat pembuatan SDLC ini. Oke, SDLC itu kan Software Development Life Cycle, berarti mulai dari planning, analisis, desain, dan implementation. Memang benar, dengan adanya sistem ticketing, itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah fokusnya bukan kepada pengembangan, tetapi kepada operasional. Jadi di luar dari IT pun itu bisa kita gunakan. Seperti tadi contoh, untuk provider pasca bayar ataupun prabayar, ketika ada masalah, kan pengguna akan telepon, customer akan telepon kepada customer care, kemudian dari sana, kalau memang nggak bisa di-solve secara langsung, dipecahkan, akan didelegasikan. Itu dari sisi yang non-IT. Nah, kalau dari sisi IT, kalau memang timnya itu lebih dari 2 orang, 3 orang, tapi kalau 1-2 orang, saya rasa sih nggak pakai sistem ticketing pun bisa. Tapi kalau memang mau mencoba, itu lebih bagus lagi. Jadi dengan adanya tim, sekumpulan tim di dalam departemen IT, maka dengan sistem ticketing bisa dibagi porsinya, bukan hanya di SDLC-nya, mau secara agile ataupun mau menggunakan Scrum pun itu sistem ticketing bisa kita gunakan. Nah, tujuannya adalah bisa diukur performa dari masing-masing departemennya. Bukan berarti setelah diukur kalau ada yang kinerja yang nggak bagus, kemudian dikasih punishment, bukan seperti itu. Tetapi adalah ketika ada masalah, ada keterlambatan, apalagi kalau kita punya customer, orang luar, software house lah contohnya, maka kita harus sigap, harus cepat, menyelesaikan, usahakan deadline itu bisa terkejar. Jadi dengan adanya sistem ticketing, bisa kita pantau, oh ini apa nih yang molor, apa yang nggak sesuai deadline. Nah, itu harus kita segera solve. Jangan nanti kita kumpul sampai akhir bulan, ya kalau tanpa ada sistem ticketing ya, berarti mau nggak mau ya pas kita jumpa atau meeting baru ketahui, kenapa nih udah molor sampai 1 minggu. Itu jadi masalah. Tetapi kalau memang di awal bisa diketahui secara dini, ya itu lebih bagus lagi. Oke, kebetulan di sini udah selesai running. Berikutnya adalah cek email. Untuk satu environment, ini kan ada load balancer, ada application, kemudian ada database. Nah, untuk application dan database ini akan dikirim ke email password beserta rootnya. Nah, kalau di sini MySQL kan database ya. Berarti kita akan masuk ke link ini dengan menggunakan login dan password. Kita coba. Tetapi sebelumnya diperhatikan, ini ada kode 6849. Di bawahnya 6846. Itu kode apa? Karena tadi kan melakukan horizontal scaling, berarti akan ada 2 node. Inilah dia, 6849, 6846. Kalau application server, di sini, 2572. Environment. Oh, ini bukan ya.
ini adalah kode environment ini. Jadi biasanya yang saya lihat itu adalah di bagian MySQL-nya. Dan yang akan saya gunakan itu adalah node yang pertama. Memang bukan acuan pasti ya, bukan hukum absolut, tetapi kalau memang bisa menggunakan node pertama, buatlah satu standar sendiri. Jadi karena ketika traffic dalam kondisi tinggi, kita butuh resource, kan lakukan horizontal scaling nih. Barulah nanti node 2 itu akan aktif sendiri. Jadi budayakan dari atas ke bawah. Tapi ini kembali lagi, kebiasaan dan best practice di posisi Anda. Oke, kita lihat lagi. Untuk application server, ini ada 2 IP. 172, ini adalah IP private, dengan database itu sama, tag-nya bagian depan 172.16.2. Kemudian 103, 167, 132.81. Ini adalah IP pabrik. Cara kerjanya ya pada saat orang luar atau pengguna mengakses ke website kita, yang diakses duluan itu adalah IP pabriknya. IP private ya bekerja di belakang layar. Jadi di sini bagaimana application dan database itu berkomunikasi ya melalui IP private ini. Awalan 172. Oke. Berikutnya ini udah tercipta nih nodes untuk load balancer, application server dan SQL database. Tahap berikutnya adalah saya akan lakukan upload yang sudah saya zip tadinya. Ini file upload. Cara uploadnya, saya akan pilih node yang pertama. Sorry. Oke, bagian deployment, deploy archive, local file saya. Nantinya dia akan masuk ke path root, saya enable, deploy. Jadi simpel ya. OS ticket yang sudah kita copy paste config-nya di zip, kemudian zip itu akan kita import ke bagian deployment. Oke, ini masih uploading, kita tunggu ya. Coba kita lihat sebentar, size-nya itu ada berapa besar? 51 mega. Ini awal memang sedikit lebih teknis ya, karena nanti pada saat saya membandingkan di bagian marketplace, itu jauh lebih mudah. Tinggal klik, hanya 3 kali klik selesai. Sampai step ini, kita udah memakan waktu sekitar 13 menit dalam instalasinya. Oke, sambil nunggu, coba kita masuk dulu, balik lagi ke email, MySQL node. Tadi node pertama adalah 6849. 6849. Login, root, dan passwordnya ini. Root. Oke, udah berhasil login ya. Ini masih loading, kita paralel, jalankan. Ini kan namanya phpMyAdmin, DBMS-nya untuk MySQL. Yang pertama harus dilakukan, kalau ini udah selesai ya sebenarnya, maka kita new, buat satu database baru, database name, yang namanya ticket. Oke, kita create. Udah ada ya. Nah, next step-nya nanti kita akan balik di platformnya bagian Dewa Cloud. Jadi udah ada 3 layer. Layer pertama kita download untuk OS ticket, kemudian yang kedua adalah kita generate environment, kita create environment, di mana di dalamnya ada load balancer, application, dan database. Lalu yang step ketiga adalah kita akan bermain dengan database. Bayangkan kalau untuk
orang awam yang belum punya pengetahuan IT, dia harus mempelajari 3. Tentunya, wah, syok gitu ya. Sembari menunggu, kalau memang ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyakan ya di bagian Q&A. Ada Darwin ini kebetulan yang nanya di kolom chat, tiketing ini maksudnya bagaimana ya? Contoh case-nya bagaimana? Itu di kolom chat dari Kamur Salim. Oke. Misalnya nih, kita semua pasti menggunakan handphone ya, Android, dan kartu yang digunakan itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Pernah tidak teman-teman sekalian mendapatkan satu kendala, misalnya saya nggak bisa telepon nih, internet saya putus. Terus apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan telepon ke customer care untuk lakukan komplainan. Nah, kalau memang pada saat kita lakukan komplainan dan customer care yang bisa langsung membantu kita, maka pada saat telepon tersebut langsung diselesaikan oleh dia. Tetapi kalau nggak bisa diselesaikan atau bisa jadi butuh teknisi nih, teknisi datang ke rumah, itu kalau kondisinya kalau menggunakan internet ya. Nah, jadi ini gimana tindak lanjutnya? Berarti kan nggak bisa langsung siap di tempat, siap itu di waktu itu juga. Oleh karenanya, mereka akan buat menjadi tiket. Nah, setelah generate tiket, dia akan kasih tahu, oke, nomor tiketnya sekian. Nantinya akan dihubungi kembali oleh teknisi. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana dari sisi providernya mereka nggak bisa salah telepon ya. Contohnya kalau ada 2 orang yang telepon, satu masalah internet, satu lagi masalah nggak bisa telepon. Kalau sempat teknisi ya telepon, rupanya salah orang yang awalnya komplain internet, maka malah dibantu nggak bisa telepon, itu kan agak gimana, kan nggak nyaman ya kita selaku pengguna. Kenapa? Case-nya pelanggan itu tidak tertukar. Nah, itulah mereka ada menggunakan sistem ticketing, jadi lebih terpantau. Pelanggan ada masalah, mereka lakukan komplainan, kita supportnya itu berapa lama. Jadi secara on the spot, mereka langsung buat tiket dan langsung akan ditindaklanjuti ke tim terkait. Seperti itu. Itulah manfaat dari sistem ticketing. Itu kalau provider. Sebenarnya kalau itu pun kita terapkan di perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, seyogyanya adalah kita harus punya sistem ticketing supaya memudahkan kita untuk mengkoordinir tim ketika ada masalah atau hal-hal yang butuh ditindaklanjuti lebih jauh. Karena dari sana terakhir bisa kita dapatkan satu insight, dan insight itu ya bisa kita buat jadi panduan untuk troubleshooting, misalnya work order atau sebagainya, seperti itu. Ini masih uploading ya. Oke, kita tunggu dulu. Sembari itu saya akan menjawab pertanyaan Q&A, apakah OS Ticket ini free, aplikasi tiket terbaik, atau ada alternatif lain? Untuk sistem ticketing yang pernah saya pakai itu OS Ticket, dan yang kedua adalah Redmine. Kalau perihal mana yang terbaik, itu tergantung fitur yang akan kita gunakan. Karena tidak semua fitur yang ada di dalam itu cocok kita pakai. Ada bagian-bagian tertentu yang saya rasa kayaknya terlalu kompleks, malah lebih ribet. Nah, itu boleh kita ganti sih, itu nggak masalah. Terjawab ya untuk pertanyaan aplikasi tiket terbaik atau bukan. Pertanyaan berikutnya adalah dalam sistem ticketing apakah ada skala prioritas? Tiket mana yang harus ditangani terlebih dahulu agar penggunaan waktu menjadi lebih efisien? Itu ada. Kalaupun memang di dalam sistem itu nggak ada, misalnya tidak terakomodir, ya kita bisa menggunakan parameter yang lain dijadikan sebagai skala prioritas. Jadi contohnya, kalau memang dari satu platform itu dia punya variabel namanya prioritas, oke itu tinggal gunakan. Tetapi bagaimana nih kalau prioritasnya dia cuma ada tulisan tinggi, rendah. Sementara dari perusahaan dia punya 3 prioritas, tinggi, sedang, dan rendah. Itu gimana? Ya kita bisa aja mencari field lain, variabel lain, atau menggunakan mekanisme lain seperti itu. Jadi prinsipnya adalah sistem untuk skala prioritas itu bisa. Dan justru itulah yang memang dibutuhkan dalam sistem ticketing. Sehingga lebih optimal. Mas Dede, terjawab ya? Wah, ini uploading kayaknya agak lama ya.
Halo, sembari menunggu, coba yang ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan supaya tidak membuang waktu kita. Dari Kak Dede sendiri tadi sudah terjawab pada Arwi untuk pertanyaannya. Oke, thank you. Oke, teman-teman kalau misalnya kalian punya pertanyaan, nah itu ada lagi tuh dari Kak Melvin Robi. Saya sering menggunakan ticketing untuk berkomunikasi dengan layanan services internet ketika minta bantuan arahan atau komplain. Kalau kita mau install OS ticketing di Dewa Cloud, harus di dalam hosting atau di bagian lain? Thank you. Oke, untuk install OS ticketing, nah di sini sebenarnya inilah bagian dari proses dalam melakukan instalasi sistem ticketing tersebut. Jadi nantinya akan saya demokan ada dua. Ini karena lama ya, biasa nggak selama ini sih. Mungkin jaringan saya ya. Oke, ada dua cara kita install di Dewa Cloud. Cara yang pertama adalah ya kita generate new environment ya seperti biasalah kita menggunakan eh, hosting ataupun VPS. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, cara kedua nantinya akan saya demokan bagaimana kalau saya masuk ke ini fitur marketplace. Fitur marketplace inilah yang paling cepat. Jadi kalau tanpa adanya pengetahuan mengenai IT sekalipun, dia mau menerapkan OS tiket itu mudah sekali, sangat mudah. Bahkan telah pernah saya hitung ya, paling lama hanya 6 menit udah selesai. Ini kayaknya saya refresh dulu ya. Melvin tadi terjawab pertanyaannya? Ini saya Ini di upload kolom, dulu. oke, sambil pada upload ulang nih ada yang nanya lagi nih di kolom chat Oke, dari silakan. Kak Reza. Untuk OS tiket ini apakah sudah ada fitur reporting seperti SLA? Oke, kalau untuk masalah fitur reportingnya, itu saya belum telusuri sampai penggunaannya lebih dalam, tetapi kalau dalam hal bagaimana mendelegasikan, bagaimana melihat hasilnya, mengukur KPI-nya, itu udah saya lihat, itu memang bisa. Ada cara lain, yaitu untuk melihat hal demikian, reporting, itu bisa kita gunakan, maksudnya kita bisa akses ke dalam database-nya, kalau memang punya pengetahuan teknis. Karena gini, tidak semua sistem itu tersedia report yang cocok dengan kita. Jadi tahapannya adalah kita harus lakukan customize sedikit, customization. Nah, dari customization tersebut barulah kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau terkadang bahkan bisa di custom pun itu belum sesuai dengan kemauan. Seperti itu. Jadi perihal laporan, saran saya adalah tidak butuh khawatir dulu mengenai laporan. Yang pertama adalah dari implementasi sistem ticketing, apakah cocok nih dengan kebutuhan kita. Bagi saya, OS tiket cocok. Tetapi mungkin bagi teman-teman praktisi yang lain, dia nggak cocok, karena ada aja yang kurang dari sisi merekanya. Nah, itu gimana? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah. Justru kita sesuaikan. Makanya tadi ada saya sebut, bisa ada OS tiket, ada Redmine. Kalau waktu pengalaman saya ketika di industri manufaktur, itu saya menggunakan Redmine. Redmine itu memang lebih huge, tapi jangan kita bandingkan dari sisi tampilannya. Karena biasanya sistem ticketing itu ya nggak seperti kita bermain di marketplace atau di sosial media, tampilannya cantik, menyenangkan. Karena di sini kan namanya ranahnya profesional. Jadi tidak butuh memikirkan, oh ini cantik nih. Nah, bukan itu yang dipikirkan pertama kali. Tetapi fungsinya untuk mendukung proses bisnis kita. Jadi tadi di sini kebetulan saya lihat apakah boleh dijelaskan garis besar ya perbedaan OS tiket dengan Redmine. Kalau garis besarnya mungkin bagi saya itu adalah di kelengkapan fitur, itu yang pertama. Tetapi kalau saya bilang OS tiket lebih lengkap dibanding Redmine, sebenarnya tidak juga, karena kalau dari sisi Redmine ada fitur yang bisa saya ubah sedikit, itu sudah sesuai. Jadi di sini saya tidak bisa menjelaskan ya perbedaan yang signifikannya, karena itu saya nggak boleh, saya merasa tidak cocok sih untuk menjawab mana lebih baik mana apa, karena itu memang harus disesuaikan seperti itu.
Pak Darwin, Ya. untuk deploy-nya itu dari tim support bilang deploy-nya pakai yang simultaneous deployment. Oh, Harusnya. oh iya ya, pantas. Saya akan upload sekali lagi. Simultaneous deployment. Keganti, oke. Oh ya, timer saya pun mati ya kayaknya. Kita estimasi ya, berarti proses kalau instalasi dari awal step by step, nah bisa jadi saya aja sebagai praktisi bisa silap seperti ini. Kenapa? Karena memang ini adalah hal yang normal ya dalam melakukan instalasi. Karena dari sisi pengalaman pun bisa aja ada yang terskip seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau bagi pengguna awal itu gimana? Nah, itulah terkadang mereka merasa depresi. Kenapa nih nggak jalan ya? Nah, itulah yang menciptakan kenapa terkadang orang melihat, aduh IT ini hanya buat ribet aja, padahal enggak. Seperti itu. Oke, masih menunggu ya. Oke, yang lain mungkin mau bertanya, silakan. Kita bukan komunikasi satu arah ya, jadi dua arah, jadi lebih menarik. Dan saya akan menjawab apa yang menjadi kendala bagi teman-teman sekalian di lapangan. Mungkin sambil nunggu juga, mungkin pertanyaan dari saya, Pak Darwin, kalau untuk sistem tiketing ini tuh lebih cocok untuk bidang apa sih, Pak Darwin? Apakah semua bidang bisa pakai sistem tiketing atau hanya bidang tertentu saja yang cocok pakai sistem tiketing seperti ini? Oke, sebenarnya semua bidang itu bisa. Kalau saya bilang satu persatu ya, untuk bidang IT itu udah pasti, yaitu ada yang development, kemudian ada yang supporting karena departemen lain itu kan juga mendukung bisnis, bukan hanya marketing semata. Nah, oleh karenanya ketika mereka ada keluhan mengenai IT, mereka akan submit tiket, kemudian dari pimpinan IT-nya akan menerima tiket tersebut, kemudian lakukan delegasi. Oke, siapa yang handle ini? Yang kedua adalah misalnya dari bagian marketing ya, sales and marketing, ada yang fokusnya adalah membuat dulu plananya marketing, menyelesaikan bagaimana dari sisi lead-nya customer, bagaimana mereka konversi, lakukan personalization. Nah, di sana dunia digital marketing itu kan banyak kerjaan. Jadi mereka bisa lakukan submit tiket, kemudian mereka akan berkolaborasi di dalam. Terkadang memang kita semua ini menggunakan WhatsApp ataupun Telegram dalam berkomunikasi. Memang itu lebih cepat. Tetapi kita bayangkan, kalau chatting yang panjang, ada permintaan, ada request tertentu, kemudian berlanjut, dan berlanjut. Chattingan selama 30 menit, kalau kita mau lihat ulang, scroll atas, saya yakin 50% itu udah malas nih. Jadi dia akan menerka-nerka, kayaknya tadi ada permintaan seperti ini, kemudian dikerjakan. Padahal ada yang dalam chattingan tersebut, di tengah-tengah ada permintaan yang lebih penting, itu termiss. Nah, itulah kita menggunakan sistem ticketing supaya lebih mudah. Memang nampaknya agak konyol, ada WhatsApp, kenapa harus login lagi ke sistem ticketing untuk submit, untuk komunikasi di sana. Kita dipermudah ke depannya. Memang long term itu akan lebih enak ya, tapi kalau secara short term itu pasti kurang menarik. Jadi goalnya adalah kita harus berpikir long term, jangka panjang, seperti itu. Lebih mempermudah komunikasi juga ya Pak Darwin, jadi Memudahkan nggak ada komunikasi. miskomunikasi antara tim
dan nggak ada yang miss gitu ya. Kalau misalnya ada Ya, yang miss pun bisa di-recheck lagi tiketnya ya, kan nggak cepat hilang. benar Oke. sekali. Nah, jadi kalau memang kita pasti ada nih fitur search ya, kita search di sana, oh dapat nih, ya udah tinggal kita baca kronologisnya, nggak usah baca terlalu panjang. Betul, Pernah betul, betul. pernah tidak ya dari teman-teman sekalian, kalau menggunakan WhatsApp bisnis, kemudian chattingnya udah terlalu banyak, saya pernah ketemu sampai hampir 50 giga chattingannya. Ada media chatting. Terakhir mau search pun, 1 jam dia nggak berhasil dia search. Terakhir gimana? Ya apa boleh buat? Hanya dua cara. Cara pertama adalah pelan-pelan scroll, baca. Kemudian yang kedua ya udah pakai feeling. Kayaknya ada nih hal yang penting. Atau bisa jadi solusi ketiga, dia lupakan. Seperti itu. Jadi lebih baik dengan adanya sistem ticketing, kemudian ticketing ini pun database-nya kan bisa kita backup. Nah, itulah kelebihannya. Oke. Ini upload juga selesai ya berarti Pak Darwin ya? Oke, kebetulan upload udah selesai. Next step adalah, tadi kan saya bilang budayanya adalah masuk di yang pertama ya. Ada dua cara, bisa dari IP public, atau yang kedua saya langsung open in browser. Oke, ini udah berhasil. Pas PHP 7, MySQL tersupport. Saya continue. Tinggal pilih dash. Jadi next step tinggal kita isi aja apa yang diminta. Untuk hostname, cara isinya adalah kita harus masuk kembali ke bagian database. Node pertama, ini kan ada IP private ya. IP private ini yang kita gunakan di sini sebagai hostname. Nama database. Jadi namanya tiket. Username, root. Passwordnya adalah password yang ada di email tadi. Oke, ini selesai. Kemudian tahapan terakhir adalah saya harus ubah chmod ini. File OS config. Gimana cara ubahnya? Nah, di sini tantangan berikutnya adalah kita harus tahu gimana operasional dari sisi terminal, script-nya. Jadi saya harus masuk ke sini. Jadi teman-teman sekalian nggak usah bingung ya. Ikuti aja. Jangan dibawa stres mengenai bagaimana nih script-nya. Bagaimana saya tahu ada ls, ada cd. Itu abaikan dulu. Yang penting adalah proses instalasinya. Oke, kemudian saya harus masuk ke folder include. Sesuai ini. Kemudian saya harus chmod 0644 untuk file ini. Oke, selesai. Ya, is already installed. Nah, kita lihat ini sekarang 14.50. Tadi kita mulai sekitar 14.15. Jadi kurang lebih kita butuh waktu 30 menit untuk install manual. Sekarang kita akan masuk ke skenario berikutnya, yaitu tanpa menggunakan new environment ini. Tetapi saya akan menggunakan marketplace. Oke, saya marketplace, coba ini 14.50 ya. Marketplace, kemudian masuk ke project management. Nah, enaknya adalah di Dewa Cloud, dia sudah tersedia dari application, kemudian apa menjadi favorit kita. Oh, ini masih loading. Untuk development dan admin tools, Kubernetes, dan lain sebagainya, Docker. Untuk e-commerce, ada PrestaShop, OpenCart, dan lain sebagainya. Dan project management, nah inilah, tadi ada saya singgung ya, Redmine. Kalau ini OS Ticket. Kita lihat waktunya 14.51. Oke, coba klik install. Install. Ini otomatis preparing environment. Tadi cara manual saya kan new environment. Ini udah dilakukan sendiri. Kemudian step kedua adalah deploy OS Ticket. Deploy OS Ticket yang tadi saya dari Node application masuk. Kemudian configuring environment yang seperti yang tadi ada chmod 0644. Jadi kita udah terhemat waktunya. Proses seperti itu udah dibuang. Biar marketplace ini yang kerjakan.
Kita nunggu. Sembari nunggu, saya akan lihat kembali kepada QA. Saya sebagai, ini ada dari Mas Lice ya, saya sebagai praktisi IT yang tidak pernah memakai ticketing, jadi kalau untuk memulai harus memulai dari mana ya? Terima kasih. Oke, yang pertama adalah harus tahu dulu operasionalnya, operasional di dalam perusahaan. Itu biasanya ribet tidak? Ada tidak yang termiss? Dan seberapa kritikal? Kalau memang termasuk kritikal, dan ya karena mempengaruhi kepada bisnis, ya itulah menandakan waktunya kita harus menggunakan sistem ticketing. Seperti itu. Jadi simpelnya adalah tinggal lihat, pelajari aja bagaimana kondisi perusahaan. Kalau memang ada yang ribet, ada benang kusut di antara satu departemen dengan departemen lain, bahkan karena perkara membuat keputusan saja bisa terjadi gesekan, nah itu kayaknya kita harus mulai mempertimbangkan penggunaan ticketing. Seperti itu. Oke, terjawab ya, Mas Lisa? Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah OS Ticket ini mendukung implementasi untuk multi-company? Saya tidak menyarankan kalau memang sistem ticketing itu multi-company, kecuali sistem ERP, Enterprise Resource Planning, itu oke. Kenapa? Karena di sini, yang pertama adalah, kalau dari sisi ERP itu kan memang ada kondisi, prosesnya itu saling bertukar satu sama lain. Tetapi kalau udah multi-company, bagaimana caranya saya harus mendelegasikan kepada perusahaan lain? Itu kan terkadang ya, walaupun secara teknologi itu memungkinkan, itu bisa, tapi secara flow itu kurang bagus, itu kurang cocok. Bayangkan aja, kalau memang dalam satu perusahaan internet, dia ada masalah, kita lakukan komplain, nah saya selalu balik kepada praktek nyatanya ya, kita lakukan komplain selaku pengguna, selaku customer, ternyata delegasinya itu mereka harus delegasi lagi ke departemen lain, di perusahaan lain. Itu betapa panjangnya birokrasinya. Padahal di era sekarang ini justru kita harus buat menjadi lebih cepat, lebih baik. Oh, saya pause dulu. Di sini your ticket has been successfully deployed di menit 54. Berarti hanya butuh waktu 3 menit. Coba kita lihat. Ini OS ticket ya. Ini yang di-generate menggunakan marketplace. Jadi open in browser, selesai. Bayangkan perbedaan waktunya. Yang pertama instalasi 30 menit, satu lagi instalasinya hanya membutuhkan waktu 3 menit. Tentunya lebih dipermudah ya, tidak butuh pengetahuan teknis, tidak butuh pusing bagaimana nanti masuk ke database, semuanya udah dikerjakan oleh Dewa Cloud. Oke, saya akan balik lagi kepada pertanyaan yang tadi ya, mengenai multi company. Jadi disarankan ya, daripada nanti delegasi antar company itu biasanya udah bakalan ada temis nih. Apalagi kalau dalam melayani customer, customer itu sangat penting, customer oriented, apapun ceritanya. Jadi oleh karenanya lebih bagus dipisah untuk multi company. Izin ya Bu Lintang, saya langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya, karena di sini kan udah saya demokan. Terinstall semua ya jadinya ya. Ada perbandingan antara menggunakan upload sendiri dengan langsung install dari Dewa Cloud ya Pak Darwin. Dan ya, benar, memang terlihat kalau misalkan menggunakan Dewa Cloud lebih cepat, lebih efisien juga untuk waktunya, dan juga kemudahan juga lebih simple gitu ya, tinggal one click away gitu ya Pak Darwin ya. Yes, benar sekali. Tinggal one click, bukan one click loh. One click itu kan konsepnya ya, tetapi kalau dalam teknikalnya 3 klik selesai. Oh iya, beberapa klik. Nah, maksudnya kayak nggak usah yang kayak ribet-ribet upload lagi, terus nunggu loading lama. Ya benar sekali. Kalau dia manual harus pelajari lagi apa itu apa, kemudian betul. MySQL itu apa, ribet ya. Ya udah, kalau memang betul. Dewa Cloud kan hadir untuk menyelesaikan permasalahan kita selaku orang yang ingin masuk ke dunia teknologi ya, di era digital sekarang ini. Oke, saya langsung lanjut kepada sesi tanya jawab di sini. Boleh. Kalau misalnya dari Pak Darwin mau stop sharing juga nggak apa-apa, Pak Darwin. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut aja. Oke, sip. Mau saya bantu bacain Pak Darwin? Oke, boleh. Silakan, Bu Lintang. Oke, dari Pak Restu. Punya cerita nggak Pak, implementasi sistem ticketing di manufacturer? Umumnya dari user merasa ribet. Oke.
Sistem ticketing, kalau kita menggunakan yang telah ready, plusnya adalah kita nggak butuh waktu menghabiskan resources, misalnya harus rekrut tim IT lagi untuk generate sistem ticketing, atau kita outsource lah ya untuk generate sistem ticketing. Ya memang kelebihannya kalau buat sendiri bisa disesuaikan, akan tetapi masalah worth it atau tidak worth it. Kalau memang hanya perkara untuk operasional, ya memang karena kita menggunakan yang telah ada, sebenarnya yang telah ada itu bukan ribet ya, tapi memang udah memikirkan segala faktor, best practice-nya. Karena contohnya OS Ticket ini kan bukan di-generate di Indonesia ya, tapi punya luar negeri. Jadi di sini dia bisa mengakomodir semua orang, semua bisnis. Tinggal bagaimana cara kita mencari titik tengahnya. Oke, fitur ini saya nggak mau pakai karena nggak cocok dengan saya. Ya udah tinggal kita pilah-pilah. Jadi kalau dari sisi user merasa ribet, mungkin kita bisa berikan edukasi. Dari satu kata kunci aja, yaitu edukasinya. Kecuali memang udah semuanya komplain, nah itu apa boleh buat? Ya harus memikirkan taktik yang lain lagi. Tetapi kalau memang semuanya bisa dibicarakan, ya why not? Kita gunakan aja yang telah ada, supaya lebih cepat. Oke, gitu ya, Mas Restu, jawaban saya. Itu ya, Kak Restu, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadli. Jika ada OS Ticket versi terbaru, apakah bisa otomatis langsung update dari admin panel atau perlu backup DB kemudian deployment ulang seperti sekarang? Sorry, bisa diulangi? Jika ada OS Ticket versi terbaru, apakah bisa otomatis langsung terupdate dari admin panel atau perlu backup kemudian deployment ulang seperti sekarang? Oke. Nah, kalau dari sebelum jawab ke sana ya, alangkah lebih baik adalah kita harus punya satu budaya untuk lakukan backup. Oke. Nah, jadi di sini backup bisa jadi ya backup application atau backup database-nya. Tetapi kalau biasanya dengan menggunakan Dewa Cloud, itu saya jarang sih menemui downtime. Itu yang pertama. Jadi harusnya aman. Ya, tapi tetap harus lakukan backup. Biar gimana pun kita nggak bisa membayangkan yang memprediksi kira-kira apa yang terjadi. Karena force major itu ya bisa aja terjadi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai auto backup. Kalau memang sistem ticketing itu adalah sistem utama, maka kita harus telusuri dulu, apakah dia bisa auto backup atau tidak. Nah, saya sih belum masuk ya maksudnya belum research ke bagian sana apakah bisa auto backup atau tidak. Karena memang saya belum punya kebutuhan di sananya. Tapi kalau memang butuh, ya kita harus cari tahu. Kalau memang nggak bisa, coba kita lakukan live chat dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini OS Ticket. Kalau memang nggak bisa, maka jangan dipaksakan. Kita switch saja ke OS Ticket yang lain. Kita lihat aja di sini, di marketplace. Ini kan ada Redmine, ini saya belum pernah pakai sih. Tapi pasti ada sistem ticketing yang lain yang boleh, yang bisa kita research lebih lanjut. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Fadli, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Asmi. Bedanya OS Ticket gratis dengan berbayar, detailnya di mana ya Pak? Apa perbedaan signifikannya di mana sih kalau misalkan OS Ticket yang gratis sama yang berbayar? Oke. Kita bisa masuk kembali ke websitenya ya. Di sini kan, wah, ini pertanyaan yang agak berat ya. Belum pernah aku bayangkan ke sana. Karena dia untuk free dengan berbayar, itu tergantung konteks. Kalau memang saya menggunakan ERP, itu ada, saya bandingkan. Atau saya menggunakan plugin, kemudian framework, itu ada. Tapi kalau untuk OS Ticket, selama free ini bisa mengakomodir, itu ya saya nggak testing lagi yang berbayar. Seperti itu. Nah, cuma saran saya gini, mungkin bisa masuk ke websitenya bagian ini bagian pricing mana ya? Pricing. Itu udah perbandingannya nggak sih Pak? Oh ya, kayaknya mungkin lihat di sini aja lah ya. Di bagian download. Ini kan ada tabel. Ups, masih loading ya. Masih. Sorry. Nah, ini tinggal kita bandingkan aja. Misalnya untuk yang free itu email integration, oke, ini semuanya bisa. Kemudian email and phone ongoing support.
kita harus berbayar, itu baru ada fiturnya. Kalau yang free nggak ada. Nah, kalau nggak ada, apakah ini kelemahan? Belum tentu. Kalau memang saya nggak butuh, untuk apa Iya, saya bayar sesuatu yang tidak saya butuhkan? Seperti tadi di video awal dari Dewa Club, karena konsep dari Dewa Club pun demikian. Kalau memang fitur itu nggak digunakan, ngapain harus bayar? Kan goalnya kita itu adalah menyesuaikan dengan pengguna. Dia butuh apa, maka seberapa itulah yang dia bayar. Seperti itu. Betul. Cuma satu lagi, masukan saya. Di sini, walaupun email and phone ongoing support. Ini memang ada gini ya. Satu, ini nggak disupport, yang dua ini disupport. Boleh di-search lebih lanjut. Makanya tadi saya mencari-cari. Biasanya saya harus baca lagi detailnya. Itu lebih aman. Oke, jadi perbedaannya masalah gratis atau nggak gratis lebih oke mana tergantung kebutuhan dari pengguna ya, Pak Darwin ya? Iya, benar sekali. Oke. Semoga terjawab ya tadi. Untuk pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Abdul Ajid. Apakah setiap pengajuan tiketing customer harus menunggu jawaban dalam beberapa hari, Pak Darwin, atau sebaiknya dibalas dalam sehari? Ini bukan, kalau pertanyaan ini sebenarnya bukan di teknikalnya ya, tetapi bagaimana SOP-nya, SOP dari perusahaan. Jadi di awal ada saya singgung mengenai KPI. Bagaimana cara kita mengontrol? Sistem ada, tapi kalau memang dalam mekanisme pengontrolannya, SOP-nya, kemudian KPI-nya itu nggak diikat, itu biasanya ya customer lah yang dikorbankan. Makanya balasannya itu bisa berhari-hari. Tapi dengan adanya ikatan seperti itu, kalau memang dia nggak capai KPI-nya, ya saya nggak tahu sih punishment dari perusahaannya seperti gimana. Seperti itu. Jadi dengan SOP itulah yang membuat support menjadi lebih cepat. Jadi dengan SOP dari perusahaan atau SOP yang kamu buat sendiri, teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi, Pak Darwin dari Kak Richa. Lanjutan dari penjelasan Pak Darwin, jadi kalau misalnya tidak ada gesekan, tidak perlu memakai tiketing ya Pak Darwin? Ya, benar sekali. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan. Teknologi secanggih apapun, kalau memang tidak butuh, nggak cocok dengan kita, maka jangan kita pakai. Banyak orang yang merasa, oh ini bagus nih teknologi baru, saya pengen keren semata. Jadi hindari kata keren. Justru yang kadang keren itu membuat kita itu makin kebingungan, malah nggak dibutuhkan. Jadi lebih bagus fokus kepada kebutuhan kita, baru carilah tools yang sesuai. Oke. Jadi pakai teknologi sesuai dengan kebutuhan ya, jangan ikutin tren ya teman-teman. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Jenis Budiartono. Halo Kak Jenis. Siang Kak Darwin, OS ticketing ini apakah bisa disetting task secara fleksibel personal maupun departemen? Dan apakah bisa dijadikan sebagai announcement global seluruh company? Oke. Di OS ticket ini saya pernah coba ya, ada saya dapatkan notifikasi. Jadi kalau memang di setting fleksibel personal mau departemen, dia tulisannya bukan departemen ya, tapi ada kata lain. Jadi saya akari tulisannya. Coba saya cari sebentar ya filenya biar langsung menjawab. Boleh, boleh. Sambil Pak Darwin mungkin mencari, mungkin aku udah dapat. Udah dapat ya, oke. Oke, saya mau di mana aja sih sebenarnya? Kalau untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silakan tulis di kolom Q&A aja ya teman-teman. Oke, nah di sini saya lanjut ya, Bu Lintang. Tes. Iya Pak. Oke, nah inilah yang pernah saya mainkan di OS Ticket di dalamnya. Mengenai departemen, karena nggak cocok ya, terakhir saya akari dengan tambah user. User inilah saya jadikan sebagai departemen. Jadi istilahnya, walaupun di dalam satu aplikasi atau website atau platform, dia tulis user. Kalau memang menu itu nggak cocok saya jadikan sebagai user, ya udah, so what? Namanya saja user, tetapi penggunaannya saya anggap itu sebagai departemen. Itu nggak salah. Nah, agent, ada istilah agent lagi.
karena nggak cocok di perusahaan, saya anggap itu bukan agent. Ya udah, saya anggap aja ada nama saya dalam kurung departemen apa, seperti itu. Jadi jangan pernah terpaku kepada istilahnya agent, kemudian user. Selama nggak cocok ya kita ubah aja, seperti itu. Oke, terjawab ya? Seperti itu Dari ya, Mbak Jenis. Semoga terjawab, Mbak Jenis. Kalau ternyata belum terjawab, mungkin boleh ditanya lagi di kolom Q&A atau di kolom chat aja. Nanti akan kita tanya lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Karifdo Kuanandar. Boleh diulang yang dari PHP MyAdmin terus masukin Dewa Cloud-nya gimana, Pak Darwin? Mungkin bisa tanya ulangnya ya, Pak Darwin, kalau misalkan mau lihat prosesnya ya, atau bagaimana Pak Darwin? Tadi ini kalau mau diulang kita butuh waktu 30 menit lagi ya jadinya ya. Jadi Oke, saya jangan. flashback Nanti sedikit kita aja. lihat tayang ulangnya aja ya. Boleh kalau flashback sedikit sambil nanti Kak Rivaldo bisa lihat tayang ulangnya. Ya, jadi di sini pada saat saya generate, ini kayaknya pertanyaan untuk install manual. Waktu saya generate environment, kan dapat email nih. Kemudian dari email, saya masuk, kemudian di PHP MyAdmin ya tinggal generate tiket doang. New database di sini kan. New database, habis itu bagian application, kan upload. Upload, kemudian open in browser, saya masukkan IP-nya. Nah, dari sana tinggal dimasukkan, dia otomatis sudah jalan. Inilah dia, kalau kita lihat di database, tiket, inilah nama-nama tabelnya. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya Kak Rivaldo. Nanti mungkin bisa lihat tayang ulangnya dari Dewa Talks hari ini di YouTube kita. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, dari Anonymous Attendee, untuk emailnya di OS Ticket sudah tersedia semua Pak. Apakah itu butuh install postfix dan lain-lainnya ya? Email di OS Ticket sudah tersedia. Email di OS Ticket, hah? Saya agak bingung ya. Email di OS Ticket. Mungkin sistem. Halo? Oke, internet saya agak kurang stabil. Oke, mungkin yang jelas pertanyaan dari AA ini di lagi mungkin kita langsung ya. Halo? Halo, Halo, soalnya agak terputus, Bu Rintang. saya agak lagi nge-lag deh sebentar. Saya coba. Halo, Pak Darwin sekarang udah jelas belum ya? Oke, jelas. Oke, udah jelas ya. Mohon maaf, internet saya nih agak kurang jelas. Oke, gak apa-apa. Mungkin dari yang anonymous attendee tadi bisa ditanyain ulang pertanyaannya, jadi lebih jelas lagi. Mungkin kita bisa ke next pertanyaannya dulu dari Kak Melvin Robi. Untuk kelanjutannya setelah berhasil melakukan instalasi OS ticketing, apakah kita perlu melakukan desain dan testing uji coba dulu atau sudah ready to play, Pak Dar? Ready to play. Ready to play. Ya? Tinggal mainkan aja. Oke. Seperti itu ya Kak Melvin Robi, jadi bisa langsung digunakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan lisensi untuk versi free dari OS Ticket ini? Ada, tadi kan dari kasih lihat. Ya. Apakah memang diperbolehkan untuk tujuan komersial nih Pak Darwin? Saya sarankan sih jangan ya. Karena di sini kan kalau memang kita mau komersialkan itu pasti ada yang lain ya. Karena di sini sistem ticketed fungsinya adalah membantu kita ya. Kalau memang kita bayar kemudian kita komersialkan, saya rasa ya mau dibilang boleh, tapi kalau tidak ya juga tidak sih. Jadi balik lagi kepada kepentingan sendiri sih. Itu gimana? Cuma saya sarankan ya, kalau memang untuk komersial mungkin lebih bagus buat sendiri. Jadi bisa lebih customable. Jadi buatlah fitur-fitur yang belum ada di OS Ticket atau mungkin belum ada di Lightmind, maka kita hadirkan fitur yang lebih huge, lebih kaya. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya, Anonymous Attendee, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Hanton KA. Siang Kak Darwin, sebelumnya dulu saya pernah bekerja di perusahaan dengan menggunakan OTRS. Untuk saat ini saya sudah resign dan ingin mencoba menggunakan OS ticketing. Mungkin bisa
kasih tahu pengalaman Kak Darwin plus minusnya menggunakan OS ticketing sampai saat ini, Pak Darwin. Oke. Kalau dari saya, OS Ticket itu memang pernah saya pakai, tetapi karena ada kebutuhan yang berubah, maka terakhir OS Ticket itu udah saya tinggalkan. Dan sekarang saya mulai masuk ke sistem ticketing yang lain. Akan tetapi, saya ingatkan bahwa saya bukan OS Ticketnya yang salah ya, tetapi kebutuhan saya itu yang berubah. Jadi untuk menjawab ini, plus minus ya, saya sarankan sih dicoba dulu, disesuaikan. Karena kebetulan ya ada pengalaman OTRS, ya dibandingkan dengan OS Ticket. Karena menurut saya OS Ticket kalau saya bilang lebih bagus, tapi mungkin dari teman praktisi yang merasa, kayaknya yang lain nih lebih bagus. Itu sah-sah saja. Jadi saya sarankan sih harus dicoba sih, disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya yang pernah saya mainkan dulu, inilah dia. Bahkan user aja saya anggap itu bukan user, tetapi saya anggap sebagai department. Karena kebutuhan setiap orang beda ya, Pak Darwin. Jadi belum tentu satu teknologi itu cocok untuk satu perusahaan tersebut. Benar sekali. Jadi bisa dicoba dulu ya, Kak Hanton mungkin ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dari teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin boleh tulis sekarang. Jadi bisa ditanyain sekalian. Pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini terakhir, dan ada satu lagi di chat. Apakah butuh mail server untuk install OS ticketing, Pak Darwin? Nggak butuh sih. Karena butuh ya. email server untuk notifikasi ya. Itu ya maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Karena di sini namanya server itu ada beberapa kepentingan ya. Ada server untuk jalankan aplikasi, ada server untuk database, ada server untuk email server. Jadi kalau dari saya instalasi, saya rasa sih nggak butuh sih. Karena kan prosesnya tinggal kalau manual pun, environment, ada application, ada database, udah selesai. Dan di marketplace pun itu aja kan. Jadi harusnya sih nggak butuh dah. Kecuali mau diintegrasikan dengan lain, itu sah-sah saja. Kita perkaya sendiri. Oke. Iya, untuk notifikasi katanya. Ya. Oke. Seperti itu ya, Kak Noni Futani atau Kak Wai Kambas. Semoga terjawab. Thank you, Pak Darwin. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Apakah ada fitur analitiknya dari Kak Sunendar Horizon? Fitur analitik? Kalau itu saya nggak pakai sih. Karena dan mengenai analitik, kalau memang dari bawaannya itu nggak cocok, itu bisa kita custom sendiri. Saya akan share sedikit pengalaman untuk email marketing. Kebetulan kan saya ada pengalaman juga ya di bagian email marketing, digital marketing. Nah, tidak semua insight yang ada di dalam platform email marketing itu sesuai dengan saya. Jadi ada saya lakukan pendekatan lain. Nah, dari pendekatan lain, lalu saya kombinasi. Jadi tidak mentah-mentah menggunakan insight yang ada. Jadi analitik, saya rasa dari teman-teman sekalian boleh pelajari dulu, lihat di OS Ticket, oh ini apa aja fiturnya, laporannya seperti gimana. Kalau tidak cocok, mau otak-atik sepertinya masuk ke database untuk lihat. Nah, seperti ini saya contoh. Oh ya, ini untuk database ya. Udah gak apa-apa, gak usah bingung. Intinya boleh masuk ke database-nya untuk lihat masing-masing tabel yang ada, kira-kira mereka penyimpanannya seperti gimana. Saya boleh analisa sendiri. Seperti itu. Ya paling enggak, daripada kita membuat sistem ticketing secara manual, itu kan start from scratch ya, start dari nol, itu butuh waktu, bilanglah 3 bulan. Nah, dengan diperhemat waktu tersebut, kan udah langsung dari dipakai. Ya, kita hanya butuh fokus kepada data. Jadi ya nggak mungkin habis waktu sampai 3 bulan. Bilanglah paling gawat 1 bulan. 1 bulan versus 3 bulan, itu udah hemat berapa lama? 2 bulan, 60 hari loh. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya Kak Sunendar Horizon. Semoga terjawab. Nah mungkin untuk Q&A-nya udah terjawab semua nih Pak Darwin dari teman-teman semua. Banget. Boleh nggak sih Pak Darwin kasih closing statement gitu untuk teman-teman semua yang mungkin baru mau download OS ticketing atau mungkin baru mau mulai sistem ticketing untuk perusahaannya gitu Pak Darwin. Oke. Jadi di sini inti dari sistem ticketing adalah bagaimana kita dipermudah untuk mengkoordinasikan, untuk melihat bagaimana proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, bagaimana aktivitas perusahaan, bagaimana karyawan-karyawan itu mereka bisa saling bersinergi sehingga tidak ada yang miss. Oleh karenanya, kalau memang kondisinya udah ada benang kusut di perusahaan, maka disarankan menggunakan sistem ticketing. Memang kebetulan yang ini saya bawa mengenai OS Ticket, tetapi bukan berarti hanya OS Ticket semata. Boleh juga menggunakan
sistem ticketing yang lain. Bisa juga kan kita lihat di Dewa Cloud bagian marketplace, itu kan udah ada Redmine, ada OS Ticket. Ya, fokusnya dari sana kita tinggal jalankan, kita tinggal install, kemudian kita bandingkan. Itu yang terpenting. Jadi jangan hanya kalau seseorang bilang, ini kayaknya lebih bagus nih. Belum tentu, karena kebutuhan yang berbeda, maka penilaiannya pun udah juga pasti berbeda. Seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi, kebetulan ini kan saya praktisi, saya juga IT dan operasional. Oleh karena saya melihat bahwa kalau memang operasional itu bisa diakomodir menggunakan IT, maka jalankanlah solusi IT. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka jangan dipaksakan. Karena semakin kita paksakan menggunakan IT yang notabene-nya itu memang nggak bisa, bukan mempercepat, bukan menyelesaikan, tetapi malah memperburuk jadinya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.